memutuskan merupakan pertama memberikan kewarganegaraan Republik Indonesia yang namanya tersebut di bawah ini. Detik-detik sumpah WNI Romeni digelar setelah sang pemain menjalani debut bersama klub barunya. Kevin Dix akan segera bermain di klub Bundesliga sebagai pemain sepak bola Indonesia pertama dalam sejarah. Kata-kata terakhir Coach Sintayong mengandung bawang setelah tidak lagi melatih skuad Garuda. Elkan Bagot akhirnya comeback menjelang laga lanjutan putaran ketiga. Kabar baik datang dari Nathan Chuaon bersama Swansea City menjelang laga timnas pada Maret mendatang. Coach Indra Safri mendadak hubungi Coach Sintayong menjelang pulang ke Korea Selatan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar baik kini datang dari bek timnas Indonesia, yaitu Nathan Chuaon setelah ia sempat menghilang dari Swansea City, di mana Nathan Chuaon kini sudah masuk kembali ke dalam skuad Swansea City ketika kalah 1-5 dari Norwich City. Ya, sebelumnya bek timnas Indonesia itu tidak ada di dalam skuad Swansea City pada pekan ke-27 kemarin. Akan tetapi meskipun sudah masuk kembali ke skuad Swansea, namun Nathan Chuaon tidak mendapatkan kesempatan bermain, di mana pemain 23 tahun itu hanya menghiasi bangku cadangan timnya. Di Championship, Nathan diketahui pernah sekali tampil pada pekan kedua saat melawan Preston, namun itu pun hanya sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir pertandingan. Nathan Chuaon pernah menjadi starter saat Swansea City berlaga di Piala Carabao Cup pada Agustus tahun lalu. Dalam hal ini, minim menit bermain tentu menjadi kekhawatiran tersendiri untuk Nathan nantinya ketika mau membela timnas Indonesia. Di mana skuad Garuda di bawah asuhan Patrick Kluivert, Nathan harus memenangkan tempat di timnas Indonesia. Ya, diketahui timnas Indonesia akan segera menghadapi laga krusial melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Diharapkan bagi Nathan Chuaon nantinya bisa mendapatkan kesempatan dari Kluivert untuk bisa tampil bersama tim Merah Putih di laga lanjutan putaran ketiga. Bek timnas Indonesia yaitu Elkan Bagot kini kembali dipercaya untuk mengawal pertahanan Blackpool ketika melawan Exeter City dalam laga lanjutan kasta ketiga Liga Inggris, di mana pertandingan tersebut digelar di Stadion Exeter. Elkan Bagot yang bermain dalam laga itu tampil sejak menit awal dan bermain penuh selama 90 menit. Pertandingan itu adalah kali kedua Elkan Bagot kembali dipercaya oleh sang pelatih pasca pulih dari cederanya. Ya, sebelumnya ia diberi kesempatan bermain 45 menit di laga sebelumnya. Elkan Bagot pun tidak menyanyiakan kesempatan itu, di mana ia tampil sebaik mungkin dengan membantu Blackpool meraih kemenangan 3-1 atas Exeter City. Hasil ini merupakan kemenangan perdana Blackpool setelah 6 pertandingan tanpa kemenangan. Hal itu sekaligus membawa klubnya kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Jika performanya terus membaik, bukan tidak mungkin Elkan Bagot akan terus menjadi pemain utama di Blackpool dalam pertandingan berikutnya. Selain itu, ia juga bukan tidak mungkin akan kembali dipanggil oleh Patrick Kluivert nantinya ke timnas Indonesia di laga lanjutan putaran ketiga. Calon pemain timnas Indonesia kini diketahui sudah menjalani debutnya bersama Oxford United, di mana penyerang asal Belanda itu berhasil langsung membuat lawannya kerepotan, bahkan nyaris mau mencetak gol. Jarum ini diketahui pindah dari FC Utrecht ke Oxford United di bursa transfer musim dingin kemarin, di mana ia kemudian menjalani debutnya di saat melawan Stoke City di dalam laga lanjutan divisi Championship. Turun sebagai pengganti di menit ke-79, Romini langsung membuat lawannya kerepotan, di mana ia bahkan nyaris mencetak gol di menit ke-82. Peluang itu datang dari kesalahan kiper Stoke City yang sempat keluar dari sarangnya. Romini kemudian bisa mencurinya di tepi lapangan dan membawanya ke gawang lawan dari pinggir lapangan. Kemudian Romini melepaskan sepakan ke gawang Stoke City yang kosong, namun bolanya terkena tiang gawang. Ya, namun menariknya setelah Romini menjalin debut bersama klub barunya, tampaknya ia akan segera melakukan sumpah WNI, di mana ia dikabarkan akan mengambil sumpah WNI-nya di akhir bulan Januari ini. Hal ini yang jelas setelah ia menjalani debut bersama klub barunya di Inggris, di mana Romini baru saja selesai debut bersama Oxford United. Kabar soal pengambilan sumpah WNI Romini ini disampaikan langsung oleh Menpora RI belum lama ini, di mana Dito Aritejo buka suara soal perkembangan proses sang pemain. Dito mengatakan bahwa pengambilan sumpah Romini akan digelar bulan ini. Bulan ini sementara baru oleh, kata Dito Aritejo pada Jumat kemarin.
Ya, Dito mengatakan bahwa baru Romeni yang akan diambil sumpahnya. Namun ia saat itu belum menjelaskan tanggal pengambilan sumpah WNI tersebut akan dilakukan. Akan kita pastikan, ujar Dito saat ditanya tanggal pengambilan sumpah WNI Romeni. Dalam hal ini tentu menarik menantikan detik-detik digelarnya sumpah WNI Romeni yang kabarnya akan digelar bulan ini. Semoga saja prosesi sang pamen bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan nantinya. Coach Sintayong diketahui baru-baru ini menyampaikan ucapan perpisahan setelah tidak lagi menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, di mana pelatih asal Korea Selatan itu dipecat PSSI pada 6 Januari yang lalu. Posisinya kini digantikan oleh Patrick Kluivert yang kontraknya 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Coach Sintayong pun mengucapkan terima kasih atas dukungan yang selama ini ia dapatkan dari masyarakat Indonesia. Namun meski pergi dengan perasaan menyesal, ia akan selalu mencintai Indonesia. Kepada para penggemar sepak bola Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, saya sangat berterima kasih, kata Coach Sintayong. Meskipun harus kembali dengan rasa sedikit menyesal, saya mencintai Indonesia dan akan terus mencintainya, ujarnya menambahkan. Ya, Coach Sintayong pun juga mendoakan para pemain timnas Indonesia agar bisa berkembang dan dapat tampil lebih baik ke depannya. Selain itu, ia juga mendoakan agar skuad Garuda bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Saya berharap para pemain Indonesia mendapatkan lebih banyak hal baik di masa depan. Saya juga berharap mereka bisa lolos ke Piala Dunia 2026 untuk tampil di panggung besar itu, kata Coach Sintayong. Namun meskipun saya akan bolak-balik antara Korea dan Indonesia, saya pasti akan selalu mendukung Indonesia. Saya sangat berterima kasih, ucap sang pelatih. Ya, Coach Sintayong meninggalkan timnas Indonesia setelah pertama kali diperkenalkan pada Desember 2019 yang lalu. Meskipun belum pernah membawa timnas Indonesia menjadi juara, namun Coach Sintayong sukses mencatatkan sejarah dan rekor-rekor baru. Coach Sintayong bersama staf pelatihnya diketahui sudah kembali ke Korea Selatan, di mana Coach Sintayong dipecat oleh PSSI dan digantikan oleh Patrick Kluivert. Pemecatan oleh PSSI itu pun langsung mengundang pertanyaan dari fans timnas Indonesia tentang alasan keputusan kontrak tersebut. Pasalnya Coach Sintayong dinilai mampu membawa timnas Indonesia tampil baik, termasuk sukses menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Karenanya tidak heran banyak yang sedih dengan kepergian sang pelatih. Beberapa supporter timnas Indonesia pun terlihat mengantarkan kepulangan sang pelatih dan stafnya ke Korea Selatan di Bandara Soekarno-Hatta. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk terima kasih fans skuad Garuda atas dedikasinya dalam memajukan sepak bola Indonesia. Namun menariknya lagi, pelatih timnas Indonesia U20 yaitu Coach Indra Safri mengaku akan menghubungi Coach Sintayong sebelum pulang ke kampung halamannya. Saya akan menghubungi rencana malam ini lewat JJ, ujar Indra Safri. Ya, Indra Safri mengatakan bahwa dirinya akan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama 3 tahun, di mana Indra Safri mengaku bahwa telah banyak mendapatkan pelajaran dan pengalaman dari Coach Sintayong. Karenanya ia berterima kasih atas dedikasinya dalam mengembangkan sepak bola Indonesia. Bek timnas Indonesia yaitu Kevin Dix kini dikabarkan sudah menyelesaikan kesepakatan kontrak untuk bergabung ke klub Bundesliga itu Borussia Mönchengladbach, di mana Kevin Dix menjadi prospek panas di bursa transfer karena kontraknya akan segera habis dengan FC Copenhagen. Alhasil banyak klub yang meliriknya dan sudah mengerucut menjadi satu yaitu Borussia Mönchengladbach. Dari laporan terbaru media Jerman di akun X-nya dikabarkan bahwa Kevin Dix sudah berada di Jerman untuk menjalani tes medis, di mana hasil tes medis tersebut pun juga sudah rampung dan kesepakatan Kevin Dix untuk pindah ke klub tersebut dikabarkan rampung dan hanya menunggu pengumuman resmi, di mana bek timnas Indonesia itu mendapatkan kontrak jangka panjang. Tidak tanggung-tanggung, ia disebut menaikkan kontrak sampai tahun 2030. Kesepakatan tercapai, Kevin Dix akan bergabung dengan Borussia Mönchengladbach. Sudah selesai pemeriksaan medis, kontrak hingga 2030 ditandatangani. Pengumuman resmi segera dilakukan, cuit akun tersebut. Ya, kendati begitu, Kevin Dix tidak akan langsung pindah ke klub tersebut pada Januari tahun ini, sebab ia masih akan menghabiskan kontraknya terlebih dahulu di FC Copenhagen. Setelah semuanya rampung, maka bek kanan timnas Indonesia itu akan pindah ke klub Jerman pada bursa transfer musim panas nanti dengan biaya gratis. Bek berusia 28 tahun ini menyelesaikan musim bersama FC Copenhagen dan pindah ke Borussia Mönchengladbach dengan status bebas transfer pada musim panas. Ia adalah target utama mereka, tutup laporan media tersebut.
itulah ulasan terkini, hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.